Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas cerita di balik munculnya toko perabot besar IKEA. Ada kisah menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan tentang kisah di balik munculnya toko perabot besar IKEA ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, halo semuanya. Teman-teman kalau melihat furniture di rumah, itu pasti ada yang gede tapi ada juga yang ringkes. Nah, teman-teman tahu nggak model furniture yang ringkes itu? Dulunya ide itu yang memulai IKEA. Nah, lalu bagaimana sih ceritanya awalnya perusahaan IKEA itu dibentuk? Bagaimana ceritanya perusahaan yang awalnya hanya gudang kecil di samping rumah jadi perusahaan besar dengan pemasukan miliaran dolar dan jumlah tokonya itu ratusan, tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia? Nah, di videoku kali ini aku akan menceritakan sejarah dan kisah awal muawal perusahaan IKEA, salah satu perusahaan furniture paling kaya dan berpengaruh di dunia. Pada tanggal 30 Maret 1926, seorang anak laki-laki yang bernama Ingvar Feorot Kamprad lahir. Dia sebenarnya ya anak biasa, malah sedikit memiliki masalah yaitu disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasikan kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Gurunya itu sampai lelah loh ketika mengajarinya di sekolah. Tapi meskipun begitu, karena rajin, akhirnya Ingvar itu bisa menyelesaikan pendidikannya, meskipun ya prestasinya biasa-biasa aja. Ketekunan Ingvar itu secara tidak langsung ia contoh dari neneknya yang bernama Francis. Sedikit cerita ya teman-teman, neneknya Ingvar ini itu adalah orang yang berhasil menyelamatkan bisnis suaminya, yang saat itu suaminya atau kakek dari Ingvar menyerah lalu memilih bunuh diri karena usahanya bangkrut, tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Tapi Ingvar kecil itu bukan anak yang manja. Saat ia berusia 5 tahun, dibantu bibinya, ia itu sudah memulai pekerjaan pertamanya menjual korek api. Saat usianya 7 tahun, ia sudah bisa naik sepeda, ia jual tuh korek apinya itu berkeliling. Saat usianya 10 tahun, jalan bisnisnya itu memperoleh kemudahan saat dia menemukan tempat di mana dirinya bisa membeli 1 pak korek api dengan harga yang jauh lebih miring di luar kota. Jadinya ya dengan itu dia bisa menjual korek apinya dengan harga lebih murah ke konsumennya dan tetap memperoleh laba. Setelah sukses menjual korek api, Ingvar memperbanyak lini produk yang dijualnya, dari jualan ikan, bibit tanaman, hingga alat tulis seperti pulpen. Saat Natal, karena ia tahu bahwa orang-orang itu mencari produk-produk dekorasi Natal, yang ia jual juga dekorasi pohon Natal, seperti bola lampu, bintang-bintang, dan yang seperti itu. Ya mungkin kalau Ingvar ini orang Indonesia pas lebaran, mungkin dia jualan sarung kali ya, atau biskuit kongguan, termasuk sirup marjan. Intinya saat Ingvar itu jualan, ia itu sudah sadar tentang permintaan pasar. Dalam usia yang sangat belia, Ingvar sudah banyak belajar dasar-dasar bisnis. Ingvar itu pernah mengatakan, "Aku tuh masih bisa merasakan loh sensasi kebahagiaan saat menerima untung pertamaku." Jadi memori masa kecil, jualan dan dapat untung itu membekas dalam dirinya. Jadi hal itu tuh jadi kayak penyemangat bisnisnya. Kejadian bersejarah terjadi ketika Ingvar berusia 17 tahun. Saat itu tahun 1943. Ia yang punya sedikit uang tabungan, lalu oleh ayahnya memberi sedikit uang yang saat itu ayahnya kira Ingvar itu akan menggunakannya untuk biaya pendidikan. Malah si Ingvar uang itu digunakan untuk mendirikan perusahaan yang sejak lama ia inginkan. Ingvar menamakan bisnisnya itu IKEA, yang merupakan singkatan dari inisial namanya. Ika, Ingvar Kamprad, kependekan dari Ermtarit, nama peternakan di mana ia tumbuh, dan A kependekan dari Agunarit, tempat di mana peternakan itu berada. Jadi IKEA ini adalah singkatan nama dan alamat sang pendiri. Elemen warna yang digunakan juga sederhana, yaitu biru dan kuning yang adalah warna bendera Swedia. IKEA sendiri kantor pertamanya adalah gudang kecil di samping rumah. Produk yang dijual itu berbagai macam saat itu, mulai dari dompet, pulpen, bingkai foto, hingga jam tangan. Belum jualan furniture ya saat itu. Dan Ingvar ini mengadopsi gaya berjualannya saat kecil. Ingvar selalu mematok harga murah untuk produk yang ia jual.
Pada awal usahanya berdiri, Ingvad yang masih remaja memutuskan untuk menjual apa aja. Tapi saat itu, permintaan paling banyak itu adalah produk pulpen. Ingvad lalu memesan sekitar 500 pulpen dari Paris dengan dana pinjaman dari bank sebesar 500 krona atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1 juta. Ingvad berujar kalau itu merupakan dana pertama dan terakhir yang ia pinjam dari bank selama hidupnya. Nah, tadi kan ia sudah kulaan pulpen ya. Nah, untuk menarik minat calon pembeli agar datang ke tokonya untuk membeli pulpennya, Ingvad itu memberikan kopi dan roti gratis bagi pembelinya. Dan hasilnya itu luar biasa. Teknik itu berhasil membuat orang-orang membeli di tokonya. Di kemudian hari, ide itu dikembangkan dan saat ini ada restoran cepat saji di setiap toko IKEA. Pada tahun 1945, IKEA mulai beriklan di surat kabar. Setiap ada pesanan, barang itu akan diantar dengan mobil pengangkut susu. Area antarnya saat itu ya masih seputaran wilayah di dekat desanya. Karena gigih, bisnisnya pun berkembang. Tahun 1948, Ingvad mulai tertarik dengan furniture. Awalnya ia melihat harga furniture itu yang mahal, tapi penjualannya itu selalu laris. Apalagi saat itu, pasca perang, pemerintah Swedia menggelontorkan dana pinjaman untuk pembelian perabot rumah bagi perumahan baru yang banyak dibuat oleh pemerintah saat itu. Ingvad lalu jadi optimis tuh, jika ia menjual furniture dengan harga yang lebih murah, pasti bakalan laris. Pesaing utamanya saat itu adalah perusahaan Guimar Fabriker yang memang telah lama menjual produk furniture, di mana Ingvad itu melihat harganya yang terlalu tinggi. Saat itu, Ingvad melihat iklan produk furniture mereka itu di sebuah koran agrikultural. Lalu ia pun mencoba hal yang sama. Wah, ini aku tak beriklan juga ah. Sebagai produknya, ia ambil dari pekerja lokal pembuat furniture di dekat rumahnya. Respon pasar ternyata sangat positif, banyak sekali produknya yang terjual. Ingvad pun menerbitkan buklet pada tahun 1951 yang ia kirim kepada para pelanggannya. Produk Ingvar ditargetkan pada pelanggan dengan pendapatan menengah ke bawah. Untuk itu, ia menekankan bahwa harga jualnya itu harus murah dari pabrik-pabrik furniture lokal. Ingvar itu memiliki falsafah bisnis. Lebih baik menjual 600 kursi dengan harga murah daripada 60 kursi dengan harga yang tinggi. Dan ini aku setuju ya, karena lebih baik jual produk murah, banyak tapi laku, daripada jual barang mahal, margin untungnya tinggi, tapi susah lakunya. Bener nggak? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Pada awal tahun 50-an, Ingvar membeli sebuah pabrik kecil tua dan mulai memproduksi furniturnya sendiri, biar lebih murah. Namun kebijakan menjual harga yang murah itu lama-lama membuat Ingvar dikecam para pesaingnya. Ingvar pun diboikot. Federasi Industri Kayu dan Mebel Swedia itu marah dan membujuk para pemasok agar menghentikan semua kerjasama dengan IKEA. Ingvar bingung dong, kalau tidak ada pemasok, bagaimana ia bisa memiliki produk? Kalau nggak ada produk, ya nggak bisa jualan kan? Tapi Ingvar yang sudah mulai bisnis di usia belia, percaya di setiap masalah pasti ada solusinya. Ia lalu membeli komponen furniture dari luar negeri. Saat itu ia dapat dari Polandia, bahkan ia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Produksi pun berlanjut, malah penjualan produk IKEA itu makin banyak. IKEA akhirnya membuka showroom pertamanya pada tahun 1953 di Älmhult, Swedia. Pelanggan pun dapat melihat dan menyentuh perabot rumah dari IKEA sebelum membelinya. Jadi tambah mantap kan? Karena sebelumnya produk IKEA itu dijualnya ya lewat buklet tadi. Produk dibuat berdasarkan pesanan. 5 tahun kemudian toko diperluas hingga 6.700 meter. Malah pada tahun 1965, IKEA membuka toko lagi yang lebih besar di pinggir kota, yang biaya sewanya lebih rendah. Luasnya itu mencapai 31.000 meter persegi dan memiliki lahan parkir mobil yang amat luas. Di toko itu, perusahaan menyediakan furniture yang mesti dirangkai di mana pelanggan ya harus merakitnya sendiri di rumah. Cara itu dilakukan agar pelanggan lebih mudah untuk mengangkutnya dan tentu saja untuk menekan harga agar bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Ingvar itu selalu memperhatikan perilaku pembeli dan selera masyarakat. Ia itu paham bahwa harga furniture bisa dibuat lebih murah jika banyak hal yang tidak diperlukan itu dihilangkan. Seperti penggunaan kayu pada seluruh komponen,
tebal bahan, ukir-ukiran, bentuk yang lebih simpel, dan diproduksi secara massal, termasuk bentuknya yang bisa dilepas sehingga memudahkan pada saat penyimpanan di gudang dan saat barang itu dibawa oleh pembeli ke rumah. Apalagi Ingvat itu melihat bahwa pada saat itu pemilik mobil di Swedia tumbuh dengan amat pesat, sehingga orang-orang itu nggak masalah buat pergi berbelanja ke daerah yang jauh. Untuk mendorong pelanggan berbelanja lebih banyak, IKEA itu juga menjual rak atap untuk mobil dengan harga terjangkau. Jadinya orang itu makin mudah berbelanja furniture, bisa mengangkut barang lebih banyak. IKEA jadi bisa menjual produknya yang lebih banyak juga kan. Omset perusahaan pun meningkat 2 kali lipat dalam 1 tahun itu. Jadi nggak ada yang tahu ya teman-teman bahwa bisnis itu akan seperti apa ke depannya. Ingvat yang mulai usahanya dari usia belia 5 tahun, jualan korek api, terus jualan macam-macam barang, akhirnya menemukan produk yang akan menjadi jalan hidupnya, yaitu furniture. Ia yang juga disleksia membuatnya susah merangkai kata. Tapi gara-gara itu, ia menamai produk furniturnya dengan nama-nama yang unik dan malah menjadi daya tarik sendiri dari produk yang ia jual. Kunci sukses selalu sama sih ya sebenarnya. Ketekunan, semangat pantang menyerah, selalu belajar, inovasi, berani, meskipun dalam keadaan yang sulit. Ingvat itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana, dan ia belajar bisnis ya tidak dari kuliah atau tidak dari membaca buku. Gurunya ya adalah pengalamannya itu dari kecil. Pada bulan November tahun 2014, kekayaan bersih Ingvat Kamprad itu mencapai 3,8 miliar dolar. Wow, banyak sekali ya. Dan itu membuatnya menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Tahun 2018 pada tanggal 27 Januari, Ingvat Kamprad meninggal dalam tidurnya. Penyebab kematian adalah penyebab alami, karena saat itu usianya sudah sepuh ya, sudah tua, ya sudah berusia 91 tahun. Meskipun begitu, buah pikirnya tentang konsep furniture yang murah tapi berkualitas tetap ada hingga sekarang. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.